Halo semua, aku punya satu pertanyaan yang sangat benar nih buat dibahas. Kenapa sih di Indonesia ada Honda City Sedan? Padahal secara penjualan per tahun ini masih jauh di bawah Honda City Hatchback yang umurnya masih seumur jagung. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi sekarang ini di seluruh dunia, masuk ke Indonesia, City sendiri sekarang untuk punya dua buah model, yaitu sedan dan juga hatchback. Nah, jadi sekarang udah lengkap banget, dia ada sedan dan juga hatchbacknya. Padahal di nama Honda City itu sebenarnya namanya udah cukup lama ya. Dia bahkan dari tahun 80-an, tepatnya dari Jepang, di mana pada saat itu Honda City itu belum bentuk sedan ataupun hatchback. Dia dulu bentuknya city car kecil yang hanya dijual di pasar Jepang ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa Honda City itu udah ada dari tahun 80-an. Nah, tapi nama Honda City itu baru mulai dikenal secara luas sebagai sebuah sedan compact karena dia baru muncul di akhir tahun 90-an sebagai sedan compact untuk mengisi pasar di bawahnya Honda Civic. Nah, jadi ini pertama kali diluncurkan di Thailand, di mana Thailand itu dia sedan itu punya pasar yang sangat besar dan menjadi pesaingnya Toyota Soluna yang kemudian ini Toyota Vios seperti itu. Dan dengan adanya sedan seperti ini, Honda City ini bertahan sampai 5 generasi dengan model generasi seperti ini, dan dia juga menjadi andalan penjual Honda di pasar Asia Tenggara dan juga negara-negara berkembang seperti halnya India, Afrika, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya Honda City ini memang dikembangkan untuk pasaran Asia, negara berkembang seperti itu. Dan juga untuk di generasi kelima ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2019 ya. Jadi 2019 muncul di Thailand seperti biasanya, di mana dia tidak hanya ada sedan tapi juga ada muncul hatchback juga. Nah, hatchback ini muncul sebagai pengganti dari Honda Jazz ya, karena Honda Jazz ini kan memang yang model terbaru yang muncul di Jepang itu dia punya desain sangat vertikal, beda jauh dengan model sebelumnya. Dia lebih membros sehingga membuat orang Asia Tenggara itu mungkin seleranya yang memang harus lebih sporty, lebih sesuai sama Honda City Hatchback. Walaupun City Hatchback ini lebih kepada City Sedan tapi dibikin lebih pendek buntutnya. Sedangkan untuk yang lebih suka City Sedan masih disediakan versi City Sedan seperti ini. Nah, di Indonesia seperti negara lain, City itu juga jual dalam dua model, yaitu sedan dan juga hatchback. Dan dia juga punya konsep yang berbeda total. Yang satu hatchback lebih sporty dan yang sedan lebih elegan. Nah, kalau hatchback ini secara eksterior karena dia bawa tipe RS seperti ini, maka dia memang sporty tampilannya, terutama di bagian grillnya yang piano black, ada logo RS, dan juga dia ada honeycomb di motifnya. Lalu juga di velgnya juga ada kayak motif-motif seperti ini. Lalu juga peleknya itu 16 inci tapi dia dibikin lebih gelap sehingga kesannya lebih misterius. Lalu juga di bagian interiornya itu dia hitam juga tapi dia ada unsur-unsur merah-merahnya, terutama di door trimnya, kemudian di dashboardnya, di setirnya itu, bahkan di speedometernya juga ada warna merah-merah juga. Begitu juga di joknya itu juga ada campuran, ada kain, ada kulit, dan juga bludru jadi satu semua di jok City Hatchback. Nah, berbeda dengan City Sedan ini dia kan lebih elegan, lebih kalem seperti itu. Terutama di bagian grillnya itu dia lebih chrome penggunaannya, terus juga bumper juga lebih sederhana tampilannya, terus juga di peleknya 16 inci juga tapi dia lebih besar tampilannya karena dia memang seperti itu single tone. Terus juga di interiornya juga lebih kalem, jadi bener-bener polos hitam aja begitu. Begitu juga dengan joknya, itu joknya Frostboston Fabric. Jadi memang selain tampilannya bisa sebutkan, memang secara perbedaan kayak fitur tuh memang nggak ada bedanya sama sekali. Ya sebenarnya sama aja, safety, audio, performance tuh sama aja. Cuma memang perbedaan yang mendasar di sedan hatchback itu ada di panjang dimensinya. Jadi kalau di hatchback itu dia kan panjangnya tuh 4,3 meter. Sedangkan kalau di sedan itu lebih panjangnya dia 4,5 meter. Jadi itu aja sih perbedaannya. Nah, bicara soal penjualannya, memang sedan ini memang sudah bukan menjadi mobil yang sangat populer di Indonesia. Berbeda dengan zaman dulu yang banyak sedannya tapi sekarang ini udah benar-benar kegerus sama pasar hatchback, SUV, SPV segala macam. Padahal kalau di luar negeri itu penjualan sedan masih dibilang cukup tinggi ya, cukup tinggi, bahkan masih jadi yang terlaris di negara sana. Tapi kalau di sini ya sebaliknya, sedan itu benar-benar ambles total pasarannya. Nah, buktinya untuk sedan kompleks seperti kayak Vios, City itu pada tahun 2021 itu dia hanya terjual sebanyak 1.600 unit aja. Berbeda dengan hatchback seperti City Hatchback, Toyota Yaris, Mazda 2 dan segala macam, itu bisa laku totalnya pada tahun 2021 sampai 20.600-an unit. Dimana di kelas hatchback compact ini yang paling laku adalah City Hatchback, padahal baru launching di tahun 2021. Itu membuktikan bahwa memang
sedan itu udah bener-bener apa ya, ditinggalkan oleh pasar konsumen Indonesia dan memilih kayak MPV, SUV, hatchback segala macam. Walaupun tentu saja ada aja orang-orang yang loyal sedan, yang suka sedan gitu, pasti akan tertuju untuk beli sedan ataupun mungkin pengguna komersial. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih harus ada Honda City Sedan di Indonesia? Nah, jadi yang udah saya sebutkan sebelumnya bahwa memang City Sedan ini memang menurut saya memang ditujukan untuk para loyalis sedan Honda. Karena kita tahu bahwa penggemar sedan itu udah cukup banyak dan udah turun-menurun dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, memang City ini memang bisa dikatakan merupakan sedan Honda yang kurang begitu laku bahkan dibandingkan Honda Civic. Tapi setidaknya dia masih punya keunggulan-keunggulan seperti fiturnya, tampilannya yang cukup kalem. Dan selain itu juga memang City sedan ini bagi Honda itu juga ditujukan untuk pasar yang fleet. Fleet itu kayak borongan lah, jadi kayak perusahaan ngeborong beberapa unit City untuk dijadikan sebagai mobil dinasnya eksekutif perusahaan tersebut. Jadi memang Honda ingin mengambil ceruk lain dari sisi sedan. Jadi memang City ini memang model lah kenapa tampilannya juga lebih sederhana dibandingkan hatchback, karena memang salah satunya ditujukan untuk pasar fleet. Oke, jadi menurut kalian perlu nggak sih ada Honda City Sedan di Indonesia ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jika kalian merasa suka dengan video bahasan seperti ini, kalian bisa like, share, dan komen di kolom komentar kalian tentang kalian suka nggak sih dengan video seperti ini. Atau kalau misalnya kalian nggak suka dengan video ini, kalian bisa tulis kolom komentar kenapa kalian nggak suka dengan video bahasan seperti ini. Nah, sampai lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye!